Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gerak gereja dewasa ini sangat beragam. Hal ini terjadi karena gereja berhadapan dengan macam-macam peristiwa dalam kehidupan ini. Kecenderungan hidup manusia yang menjauh dari yang rohani dan lebih mengarah ke hal-hal yang lahiriah menjadi tantangan tersendiri. Hidup dalam roh itulah yang harus dibuat dan diwartakan oleh gereja dalam kehidupan ini. Untuk itu, sangat tepatlah jika hari ini kita mendengarkan janji Yesus yang akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita semua dalam menapaki persiarahan hidup ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namanya perpisahan. Orang yang saling mengasihi, saling mencintai, lalu mau berpisah, pasti akan merasakan yang namanya kesedihan, kekhawatiran, dan juga lebih-lebih mereka yang dikasih itu adalah harapannya dan andalannya. Oleh karena itu, maka orang yang sungguh-sungguh mengasihi juga akan sungguh-sungguh merasakan sedih. Di sini, di dalam Injil yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus mau mengatakan kata-kata perpisahannya kepada para murid. Tuhan Yesus jelas mengasihi kita, Dia sangat mengasihi kita, mencintai kita. Itu tanpa ragu-ragu, kita tidak usah ragu-ragu tentang Dia, bahwa Dia sungguh-sungguh telah membuktikan cintanya kepada kita semua, kepada para murid-Nya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, karena cintanya kepada para murid-Nya dan tahu bahwa murid-murid juga mengasihi Dia, mencintai Dia, dan mengandalkan Dia, maka Dia juga tahu bahwa para murid juga merasakan kegelisahan, kegentaran hatinya. Oleh karena itu, Dia mengatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oleh karena itu, Dia memberi kata-kata, janji-janji kekuatan untuk para murid-Nya. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita, kepada para murid, yaitu pertama-tama Tuhan tidak akan meninggalkan para murid-Nya. Tuhan juga tidak mau meninggalkan kita semua. Oleh karena itu, Dia katakan, kami akan datang kepadamu. Jadi dikatakan di sini, Bapa-Ku akan mengasihi Dia, mengasihi kamu, dan kami akan datang kepada kamu. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, inilah salah satu yang dijanjikan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan para murid-Nya. Tuhan juga akan selalu tinggal berada di tengah-tengah kita semua. Amin. Itu saudara. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan tetap tinggal bersama-sama Dia. Lalu yang kedua, janji Tuhan apa? Janji Tuhan yang kedua adalah akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur. Jadi supaya kita tidak usah sedih, tidak usah takut dan gelisah,
Tuhan dalam kesedihan kita, seandainya kita bersedih, maka Tuhan mengirimkan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajari kita, mengingatkan kita segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Itu saudara. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus juga menjanjikan damai. Dikatakan di sini, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu, maka jangan gelisah hatimu. Damaiku yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia ini. Tetapi jelas ada bedanya. Damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Janji macam. Damai macam apa itu? Damai yang dijanjikan Tuhan di sini jelas mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tinggal bersama-sama kita, Tuhan ada bersama-sama kita, Tuhan mendampingi kita dalam duka-duka kita. Artinya apa? Artinya enggak usah takut, enggak usah khawatir, enggak usah gelisah dan seterusnya. Karena Tuhan ada bersama-sama kita, kita akan merasakan damai sejahtera itu. Amin. Itu saudara. Lalu Tuhan juga menjanjikan sukacita, saudara-saudara. Sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum semuanya itu terjadi. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Jadi jelas Tuhan memberikan kepada kita sukacita. Tetapi apa syaratnya supaya Tuhan tinggal bersama dengan kita? Apa syaratnya kalau agar Tuhan sungguh-sungguh, agar hati kita sungguh-sungguh terasa damai? Dan apa tandanya bahwa apa syaratnya kalau kita ini sungguh-sungguh Tuhan akan tinggal bersama kita, Tuhan akan mengutus Roh Kudus kepada kita, Tuhan akan memberikan sukacita. Syaratnya yaitu ini. Syaratnya supaya kita sungguh-sungguh ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, yaitu syaratnya jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti sabdaku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Jadi syaratnya yaitu kalau kita berpegang teguh kepada firman-Nya. Amin. Itu kuncinya saudara. Jadi kuncinya jelas. Yaitu kalau kita berpegang pada sabdanya, pada firman-Nya, menuruti sabdanya dan melakukannya, melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka janji-janji Tuhan itu pasti terlaksana. Amin. Itu saudara. Nah, selain menuruti sabdanya, melakukannya, melaksanakannya, memang kita pertama-tama memang harus percaya akan janji Tuhan itu. Jadi kita harus percaya dan kita harus melakukan sabdanya atau menuruti firman-Nya, berpegang teguh pada firman-Nya, baru semuanya janji-janji itu pasti akan terlaksana. Oleh karena itu dikatakan di sini supaya apabila hal itu terjadi kamu percaya.
Jadi percaya kepada janji-janji Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, dan sekaligus juga mencintai Dia. Oleh karena itu, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Apakah kita sungguh-sungguh setia pada Dia, mencintai Dia? Itu syaratnya. Jadi apakah kita percaya? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Dia, melaksanakan firman-Nya, berpegang teguh pada firman Tuhan di setiap hari? Itulah yang kita tanyakan pada diri sendiri. Tetapi yang jelas, memang kalau kita cinta kepada Tuhan, mencintai Dia, dan menuruti sabdanya, maka jelas Tuhan akan selalu ada di dalam diri kita. Oleh karena itu kita boleh mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Engkau selalu di dalam hatiku. Hatiku terpaut kepadamu, terpaut di dalam sukmaku. Maka aku tidak bimbang dan aku tidak ragu akan setia janjimu." Amin. Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Kita selalu menyerahkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.